Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kembali lagi dengan gua Tunar Ardinata dalam segmen story horor. Kebetulan di samping gua ada narasumber. Bang, kenalin Bang. Ya. Kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, nama gue Boy. Gue punya cerita selama 2 tahun kerja di Semarang, diliatin sama makhluk setengah siluman kan. Ya jadi dulu tuh gua tuh kerja di Semarang kalau nggak salah tahun 2013 ya kan. Jadi tuh abang gua buka warnet Bang. Mau buka warnet. Ya jadi gue suruh jadi operatornya, gue yang jaga. Nah pas gue dateng, gue ke Semarang, itu tuh warnetnya belum jadi masih berantakan gitu lah. Nah singkat cerita, itu hari pertama nggak ada apa-apa Bang. Jadi gue tidurnya di warnet itu, di ruko itu. Nah hari kedua nggak ada apa-apa. Nah pas hari ketiga ceritanya tuh gue mau kencing ya kan karena itu rukonya 2 lantai kan. Nah gue kencing tuh. Nah sebelum masuk kamar mandi tuh ada yang nabrak gue dari belakang. Naik ke tangga, gue denger, gue ngeliat. Nah gue pikir tuh ini Bang, apa, saudara gue, soalnya kan gue berdua di situ. Nah terus habis selesai gue buang air, gue nanya sama saudara gue, Han, lu tadi nabrak gue ya? Nah kata saudara gue, enggak, gue dari tadi di sini kok. Oh ya udah. Nah singkat cerita, tidurlah gue ya kan, karena ngantuk tidur. Di mimpi gue itu, astagfirullahaladzim, gue tuh dimimpiin sekeluarga tuh meninggal semua. Jadi tuh di kerandanya itu nggak ditutup Bang, jadi pocongnya kelihatan. Kalau nggak salah ada tiga pocong mau disolatin ke masjid kan. Nah tiba-tiba gue bangun tuh, kaget kan. Udah gue cuci muka tuh, habis itu gue lanjut tidur lagi. Dan di hari itu gue diliatin, dimimpin gitu, itulah mulai gue ditampakin makhluk di sana. Terus hari berikutnya itu gue diliatin sama penunggu sana ya, kasarnya megang lah. Itu badannya manusia, ini setengah begini Bang, ini badan manusia, bawahnya itu binatang kebo, kayak apa sih, gue binatang kayak apa ya, kayak kuda gitu. Dan di sini ada tanduknya 2. Nah singkat cerita, warnet udah mulai jadi tuh, udah opening lah, buka. Nah udah tuh warnet terbuka, ya seperti aktivitasnya ya kayak biasa, nggak ada gangguan. Awalnya sih, abis itu udah nggak ada gangguan, Baik-baik aja gitu ya. baik-baik aja. Nah kalau dari pagi sampai sore itu baik-baik aja. Nah menjelang maghrib pasti ada aja, Ada yang iseng gitu. iya, entah di kamar mandi, kan kamar mandinya 2, atas sama bawah. Nah kamar mandi atas tuh entah kadang-kadang ada yang mandi, terus ada yang tiba-tiba ada yang jalan. Nah itu pas parah-parahnya tuh, gara-garanya tuh gue tuh kayak dirap-rap gitu Bang. Oh, dirap. Iya, ditindihin gitu. Jadi gue melek nggak bisa, gerakin badan gue nggak bisa. Nah terus ya udah, gue bacain Al-Fatihah 3 kali, gue sentak begini. Itu kayak ada orang tuh nabrak meja. Terus ya udah, gue nggak berani ya kan, gue turun ke bawah dan ngasih tahu saudara gue tuh. Terus ya udah,
Itu hari pertama gue ditakutin. Terus yang kedua, ceritanya nih disebutin nggak apa-apa nih game-nya. Apa? Jadi gue tuh dulu main game ya tembak-tembakan lah. Iya. Nah pas lagi Warclan tuh sama temen gue, di situ tuh gue di warnet itu tuh cuman ada orang tuh gue berdua. Nah temen gue tuh saudara gue tuh tidur bang, ya kan? Kok gue lagi enak-enak kok merinding, ini kenapa lagi? Gue pikir ya biasalah, mungkin aslinya terlalu dingin atau gimana kan. Iya. Nah, pas gua nengok ke kanan kan, buset bang, itu namanya kuntilanak bang, mukanya hancur. Dan di bawah tangga itu tuh ada yang siluman itu bang, ada tanduknya itu. Terlihat ya? Iya kelihatan bang. Ya udah akhirnya singkat cerita tuh gua keluar aja tuh, nggak berani masuk tuh bang, Waduh. saking takutnya. Terus udah tuh gue berani masuk pas azan subuh tuh, mereka udah pada nggak ada. Nah abang gue kasih tahu, mas warnet lu angker tuh baik setannya. Tapi abang gue tuh nggak percaya. Terus ya udah, cerita ini ada operator baru nih ngelamar, dan situ diterima sama abang gue. Iya. Orang baru tuh. Nah dia baru pertama kali kerja tuh, masuk sore ceritanya. Kan karena warnetnya itu 24 jam kan, nggak pernah tutup. Iya. Dia tuh masuk sore. Nah dia minta izin sama gua, mas boy, saya sholat dulu ya di atas. Oh iya mas, udah sholat aja dulu. Tapi gua nggak mau ngasih tahu kalau warnetnya tuh Tentang itu. iya Horor itu. horor yang gaib-gaib gitu. Takutnya dia takut kan. Iya. Ya udah, tiba-tiba dia bisa bayar wudhu, sholat tuh, tau lari ke bawah bang. Takutan ya melihat gitu ya? Enggak, karena saya juga bingung ya. Itu tuh di ruangan atas tuh ruangan tertutup bang, nggak ada angin. Itu kalau pengakuan teman saya ini yang operator baru ini, katanya kipasnya muternya kencang. Kipas itu ya? Kipas angin padahal nggak dicolokin. Padahal dicolokin. Nah udah, itu versinya dia ya. Iya. Nah dia minta masuk sore terus kan. Iya. Nah saya yang pagi tuh. Nah 3 hari kemudian tuh tiba-tiba dia ngomong ke saya, mas boy, ya mas Agus, kenapa mas? Kan yang operator itu yang baru kan namanya mas Agus. Oh mas Agus. Nah saudara saya ini yang namanya Handoko, yang waktu pas berdua sama saya itu kan dia kasarnya udah pulang ke Jakarta lagi. Oh balik ke Jakarta lagi gitu? Iya keluar Karena nggak betah ya? mungkin. Nah terus abang saya nyari karyawan baru kan, otomatis kan buat nemenin saya. Iya. Masa saya kerja jaganya full Sendiri. iya. Udah gitu ya udah, pas nyari dapat tuh ya itu yang ditakutin itu, yang kipas muter. Nah 3 hari kemudian dia bilang sama saya, mas boy, udah mas boy ya, masuk malam aja, jaga. Udah saya nggak apa-apa mas, saya jaga pagi. Tadinya nggak mau cerita bang. Iya. Nah singkat cerita tuh saya disuruh sama kakak saya, abang saya tuh suruh beli makanan ceritanya. Nah saya minta temenin mas Agus tuh. Ya udah, mas temenin mas. Udah singkat cerita beli makanan. Saya sama mas Agus makan di situ. Nah dia baru cerita. Nah katanya tuh di bilik nomor 3 tuh ada putih-putih mas, terbang dari bilik nembus ke tembok. Putih semacam kayak asap rokok gitu ya? Kalau kata dia sih pengakuannya kayak kain gitu mas, kain putih lah. Kayak gitu. Nah semenjak itu dia udah nggak mau tuh. Akhirnya saya jaga malam kan, jaga malam terus. Udah tuh. Jadi tuh ini pernah kejadian lagi bang. Jam 6:30 tuh itu tuh pengunjung tuh yang main pengunjungnya yang main di warnet tuh pernah ditakutin juga, sampai ngomong ke saya. Jadi bukan hanya yang penjaga warnet aja ya? Iya pengunjungnya juga. Pengunjung juga nah takut-takut. Emang saya orangnya songong,
udah gitu emang suka nantang ya saya tantangin. Maksudnya kan saya kan kerja kan nyari uang bang. Iyalah. Udah gitu kalau misalnya ditakutin kan kasihan customer juga. Udah gitu warnet saya bisa sepi bang. Iyalah, bisa sepi juga sih karena Nah terus udah singkat cerita, nah Mas Agus nih ya kan, dia jaga kan dari pagi sampai sore kan, itu hari Jumat, itu di deket tangga. Ini jadi kan ini kan tangga nih bang ya kan? Iya. Di bawahnya kan apa tempat cuci piring tuh. iya. Nah itu hari Jumat bang, orang mau sholat Jumat, itu dia diliatin. Dilihatin sih. Satu warnet tuh diliatin bang, pocong kayak begini bang, lari semua bang. Satu warnet tuh diliatin. Kan kalau misalkan kalau yang diliatin cuman satu orang kan mungkin bisa halu kan bang. Iya. Nah ini Semuanya yang dilihatin. diliatin. Udah tuh. Nah pas saya datang, nah Mas Agus cerita gitu ke saya. Terus ya udah, ya seperti aktivitas seperti biasa. Pasti dia kalau nunjukinnya pasti ya itu yang paling parahnya di atas jam 12. Jam 12. Aktivitasnya dia paling parahnya. Jam 12 ya. Jadi ini dulu saya punya kejadian lucu. Teman saya namanya ya inisial aja dah, Kodok. Iya. Nah saya lagi sama Ozi nih ya kan. Nah Kodok ini saya mintain tolong suruh jagain sebentar warnetnya. Iya. Saya titip ke dia. Kalau nggak salah itu saya sama Ozi itu mau ke ATM ya kan, Iya. naik motor. Nah singkat cerita abis dari ATM, dari jauh kan itu kelihatan tuh apa pintu rukonya kan, pintu warnetnya. Iya. Kok pintunya kok dibuka? Iya. Saya tanya gitu kan, Ji kok pintunya dibuka deh Ji, mau Kodok? Nggak tahu boy, kan AC gue nyalain kok dibuka sih malah gerah. Tahu gue, saya gituin kan. Nah tiba-tiba pas udah sampai tuh, tau nggak, Kodok mukanya udah, teman saya tuh namanya Kodok tuh udah keringatan gitu bang, bucek mukanya. Udah ketakutan sendirian ya. Iya, terus saya tanya, kenapa lu dok? Ya dia kayak bahasa Jawa sih, ibaratnya aduh parah mas boy. Kenapa? Ada yang ketawa di atas. Serius lu, beneran. Udah akhirnya saya samperin ke atas. Udah tuh saya maki-maki kan, segala macem. Emang pas itu emang saya tantang bang. Nah singkat cerita, saya pulang ke ini ke tempat kakek nenek saya di Cepu. Oh, pulang ke Cepu. Iya pulang ke Cepu. Nah itu saya datang nyampe Cepu tuh sore. Nah malamnya tuh saya ingat banget jam 12 tuh ditelepon sama kakak saya. Nah sebenarnya sebelum itu kejadian itu kakak saya udah saya bilangin, abang saya udah gue bilangin, mas warnet itu tuh angker. Maksud gue tuh ya bersihin gitu, kasihan. Kalau yang digangguin gue doang sih nggak apa-apa. Iya, sampai penonton. Iya, customernya tuh sampai Customer, iya. digangguin. Yang main di tempat ya. Iya. Terus udah pas jam 12 itu kakak saya nelpon. Nah di situ baru kakak saya percaya. Benar kata lu, kenapa mas? Barusan gue dijejerin kuntilanak sama pocong. Di foto kata kakak saya, tapi otomatis kan kalau HP kan kalau udah moto itu kan keset dong. Iya. Ini enggak. Nah terus singkat cerita, ya udah tuh saya pulang lagi ke Semarang. Jaga. Nah kakak saya tuh manggil ya paranormal lah, orang pintar paranormal 3 orang. Nah itu apa kasarnya dimediumisasi tuh 1 orang tuh dipanggil kan, ya saya nggak ngerti pokoknya Dari customer itu tersebut. bukan dari paranormalnya. Oh, dari Paranormalnya kan 3. Saya lupa sama siapa gitu. Dimasukin lah ke paranormal gitu. Mediumisasi gitu. Mediumisasi. Nah percaya nggak lu bang, setannya nunjuk gua bang.
sampai nunjuk-nunjuk gitu. Iya, setannya. Mungkin setan itu nggak suka gitu ya. Enggak, kalau kata dia sih eh, ini yang sering nantang saya nih, setan ngomong gitu. Oh gitu. Ini yang sering nantang saya, belum saya tampakin. Belum aja saya iniin, saya celakain. Nah, pas dia ngomong saya celakain gitu, saya marah bang. Ini ubin saya gebrak bang. Gua saya tunjuk itu setannya. Gua kasih tahu sama lo ya. Gua tuh diciptain Allah tuh makhluk yang sempurna dibandingkan lo. Kenapa gua mesti takut sama lo? Iya bener lah. Ya maaf bang ya. Kita kan gimana ya? Nyari rezeki, tapi saya juga kalau nggak digituin juga nggak bakal nantang bang. Iyalah. Nggak bakal ngelawan. Iya benar juga. Ya terus abis itu semenjak itu udah tuh gangguannya berkurang ya, di gangguannya berkurang. Nah ada lagi bang, Ada lagi tuh. masih ada tapi udah nggak separah kayak dulu. Oh jadi nggak separah kayak dulu lagi. Nah terus akhirnya nggak tahu diapain gitu, udah tuh gangguan udah nggak ada. Terus ya udah saya pulang ke Jakarta. Oh jadi abang Boy ini balik ke Jakarta ya? Iya. Karena nggak betah di sana ya? Bukan nggak betah sih bang, papa saya kan punya, almarhum papa saya kan punya apa, usaha sendiri bang, percetakan. Oh Gitu. jadi ikut papa gitu ya? Iya, bosan juga bang tongolin setan mulu. Iyalah. Ya nggak bosan sih, gimana ya, seru ya, tapi ya gitu dah bang. Oke, kali ini saya akan menutup. Iya sekian gitu aja bang cerita gua ya, buat teman-teman Buat teman-teman yang nonton channelnya nonton channel ini, Tunar Ardinata, Iya. jangan lupa like, subscribe, dan share ya. oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.